Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, sekali lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij.
Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu budaya Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi
pemerintah bukan lagi ya apresiasi langkah pemerintah dalam menegosiasi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut.
Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang. Isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, dengan PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menpan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif,
Akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk
perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari institusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang apa namanya PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinator
koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan yang sudah terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar.
Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menko
menyatakan tidak terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang.
kita sekarang isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Saya menjelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah, bukan lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar.
Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang. Isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni.
Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di daerah Al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina.
panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi Satu mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi Satu mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi Satu juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi Satu memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu.
Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah.
Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu budaya Palestina. Menjelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang dibunuh
penuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, bukan lagi ya, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk memberikan masukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan.
Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka.
Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi
pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut.
Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, bukan lagi ya, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan
Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Sekarang banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam
perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, bukan lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan.
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Informasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij.
Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah
lagi ya, apresiasi langkah pemerintah dalam menegosiasi amanah untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut.
Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, sekali lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif,
Akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina menjelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, bukan lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten
perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinator
koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza.
Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina.
semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman apa namanya PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya,
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Sekarang banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, sekali lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza.
Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, 5
pengiriman apa namanya PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue
ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang. Isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Saya panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, bukan lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menpan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar.
Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan
Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan informasi kita sekarang
Isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Saya menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, bukan lagi ya, apresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu.
Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah.
Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina. Menjelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh,
layanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi Satu mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi Satu mengapresiasi pemerintah, bukan lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi Satu juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi Satu memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat itu. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan.
Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka.
Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi
pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan dilihat Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut.
Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan
Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang
dapat saya rangkum, yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan.
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij.
Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina menjelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah
kebangsaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk memulihkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut.
Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif,
Akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk
perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari institusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinator
koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Sekarang banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, bukan lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza.
Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, 5
teman-teman apa namanya PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina,
panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu.
Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, pengiriman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di daerah Al-Balah, Gaza Tengah.
Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Sekarang banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh.
pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan.
Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu budaya Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, bukan lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka.
Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina. Menjelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung
perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan.
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Saya panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di daerah Al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij.
Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah
untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut.
Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, sekali lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif.
Akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk
perjuangan bangsa. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari institusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menpan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinator
koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, bukan lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat itu. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza.
Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman,
pertama apa namanya PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue
ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, bukan lagi ya, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar.
Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat itu. Jangan
Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi
kita sekarang isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Saya menjelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, bukan lagi ya, apresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menpan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar.
Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni.
Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu budaya Palestina.
panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi Satu mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi Satu mengapresiasi pemerintah, bukan lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi Satu juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi Satu memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi,
Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Sekarang banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah.
Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang maksimal. Isu yang kedua adalah isu budaya Palestina. Saya menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh
penuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan.
Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka.
Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu budaya Palestina. Menjelaskan panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi
pemerintah Indonesia di dalam perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut.
Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan
Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina menjelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang
dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan.
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinator koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij.
Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang saya dan Komisi 1 mengapresiasi
kita lagi ya apresiasi langkah pemerintah dalam menjadi amanah untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari Komisi 1. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut.
Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif,
Akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu budaya Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk
perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari institusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinator
koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Saya panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, bukan lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menpan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di daerah Al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza.
Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman,
teman-teman apa namanya PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue
ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar.
Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan
Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua
kedua adalah isu mengenai Palestina. Saya menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, human PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat itu. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu.
Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menpan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah.
Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Sekarang banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh,
pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, sekali lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan.
Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu budaya Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk memberikan masukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka.
Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam
perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah, bukan lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan.
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat itu. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij.
Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah
bukan lagi ya, apresiasi langkah pemerintah dalam menegosiasi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk memulihkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut.
Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinator koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif,
Akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten
untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat itu. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinator
koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat itu. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza.
Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina.
semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, pengiriman apa namanya PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan
termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. pelaksanaan diplomasi kita sekarang. Isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, bukan lagi ya, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk memulihkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar.
Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat
arahan Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu.
Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Saya menjelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, sekali lagi ya, apresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar.
Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan
Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Diplomasi kita sekarang
Isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Saya menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, lagi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu.
Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah.
Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu wilayah Palestina. Sekarang banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh,
pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat itu. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan.
Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, pengiriman PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka.
Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi
pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, lagi ya, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menpan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut.
Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan
Rumah Sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina. Sekarang banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3
hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan.
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Pelaksanaan diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij.
Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini, dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah
bersama Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari Komisi 1. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan sudah terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat itu. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut.
Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, bukan lagi ya, apresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Makhasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Makhasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif,
Akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu Palestina. Jelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten
perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKU ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinator
koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Diplomasi kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Saya panjang juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di daerah Al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza.
Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Menjelaskan panjang lebar mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displaced maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang
khususnya PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu.
Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi yang sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, sekali lagi ya, apresiasi pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena sekali lagi ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat ini tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasi. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, memang PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas, sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasehat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar.
Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada di balik serangan tersebut. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan api besar melalap bangunan setelah serangan Israel dilancarkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyebut siap mengevakuasi 1.000 korban di Gaza yang menjadi korban agresi Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Retno usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Juni. Rencananya semua kementerian akan terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri akan menjadi koordinasi yang terkait dengan hubungan luar negeri. Sementara untuk bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban perang di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan saat ia menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura pada 1 Juni lalu. Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza hingga lebih dari 1.000 orang. Kita sekarang isu yang kedua adalah isu mengenai Palestina. Jelaskan banyak juga mengenai situasi Palestina saat ini dan confirm saya katakan bahwa situasi semakin memburuk. Saya sampaikan semua data, baik orang-orang yang mengalami displace maupun orang yang terbunuh, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dan isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita, posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam diskusi tertutup tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat saya rangkum. Yang pertama adalah Komisi 1 mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi. Sekali lagi, kalimat konsistensi amanah konstitusi ini menjadi sangat penting. Dan Komisi 1 mengapresiasi pemerintah, apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga konsistensi amanah konstitusi untuk membela kemanusiaan dan juga keadilan bagi bangsa Palestina. Yang kedua, Komisi 1 juga menyatakan sebagai politisi, sebagai anggota dari partai politik, beliau mengatakan juga akan konsisten untuk mendukung perjuangan Palestina. Sekali lagi, ini adalah amanah dari konstitusi. Yang ketiga, kita semua sepakat bahwa perjuangan ini masih berat, pasti akan panjang, dan Komisi 1 memberikan dukungan kepada pemerintah terus melanjutkan upayanya dalam mendukung Palestina. Jadi secara singkat itu tadi hasil dari diskusi tertutup mengenai masalah Palestina. Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman, cuman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat ini. Jangan
Israel menyerang kamp pengungsi Al-Bureij dan Maghasi dan menewaskan 75 warga Palestina pada Rabu 5 Juni. Kamar mayat pun membludak dan rumah sakit sedang berjuang untuk mengatasi lonjakan korban di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Middle East Eye melaporkan kamp pengungsi pusat di Al-Bureij dan Maghasi adalah yang paling terkena dampaknya. Rumah sakit Martir Al-Aqsa saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Banyak di antaranya dirawat di lantai rumah sakit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, Rumah sakit Martir Al-Aqsa merupakan satu-satunya fasilitas medis yang menawarkan layanan di Gaza Tengah. Banyak pengungsi Palestina yang melarikan diri dari Al-Bureij. Pasukan Israel pun mengklaim telah menyerang sasaran Hamas sementara pasukan darat beroperasi secara terfokus dengan bimbingan intelijen di wilayah Al-Bureij. Tank-tank Israel juga dilaporkan telah mencapai pusat Rafah. Pada hari Selasa 4 Juni, Israel telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pihak sekarang sedang menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Hamas awalnya mengatakan mereka memandang usulan itu secara positif, akan tetapi menyatakan keprihatinan atas desakan Israel melanjutkan perang. Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pada hari Selasa bahwa kelompok tersebut tidak akan menerima kesepakatan yang tidak secara jelas mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan Israel dari jalur Gaza. Iran mengaku akan membalas serangan Israel yang menewaskan seorang penasihat militer Iran bernama Saed Abyar. Dalam pesan yang disampaikan pada hari Rabu, pasukan Garda Revolusioner Iran atau IRGC mengungkapkan duka citanya atas kematian Abyar. Abyar kehilangan nyawa setelah Israel menyerang pinggiran kota Aleppo di Suriah awal pekan ini. Panglima IRGC, Maijen Hossein Salami, menyebut Israel harus menunggu balasan Iran atas pembunuhan Abyar. Jenazah Abyar pun telah dimakamkan di Teheran pada hari Selasa lalu. Ketika serangan Israel terjadi, Abyar tengah berada di Aleppo karena diundang oleh pemerintah Suriah. Ia disebut berperan penting dalam membantu Suriah memerangi teroris dan membantu menegakkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel itu turut menewaskan beberapa orang selain Abyar. Israel sendiri hingga kini belum mengaku berada